Halo kawan-kawan, kembali dengan channel duniadesa.com. Kali ini saya akan melanjutkan tayangan sebelumnya yang kemarin telah saya upload, yaitu tentang kewenangan desa. Yang kedua ini tentang kepemimpinan desa. Nah, yang sebelumnya tentang kewenangan maupun kepemimpinan ini referensi penting bagi kita semua sebagai penggiat desa, sebagai pendamping desa, atau kawan-kawan yang hendak mengikuti rekrutmen sebagai pendamping lokal desa yang hari ini sedang berproses penerimaan ya. Teori-teori dan kalimat-kalimat serta inti-inti apa yang terdapat di dalam bacaan-bacaan ini akan sangat membantu sekali untuk menguatkan pemahaman kita, juga untuk membantu kawan-kawan punya referensi untuk mengikuti proses seleksi baik tes tertulis maupun tes wawancara. Buku ini tentang kepemimpinan desa, isinya yaitu tentang tipe kepemimpinan kepala desa, kemudian kepemimpinan dalam pelaksanaan kewenangan lokal desa, skala lokal desa, kemudian kepemimpinan dalam musyawarah desa, kepemimpinan dalam gerakan usaha ekonomi desa, kepemimpinan dan pendamping desa, gerakan kerja mewujudkan kepemimpinan masyarakat. Nah, seperti biasa, filenya nanti ini akan saya upload di deskripsi, silakan di-download, silakan dibaca-baca, dan supaya tidak tertinggal untuk video berikutnya silakan klik tombol subscribe supaya kalau saya upload file berikutnya kawan-kawan menerima pemberitahuan ya. Ini buku ini dikeluarkan pada bulan Maret 2015 oleh Menteri Desa pertama kali. Nah, pengertian-pengertian di dalam bacaan-bacaan ini akan menambah wawasan kita sebagai bahan juga untuk teman-teman yang hendak mengikuti tes tertulis maupun wawancara. Misalnya ketika ada soal atau ada pertanyaan tentang makna subsidiaritas, apa itu makna subsidiaritas, maka kawan-kawan bisa menjelaskan dengan pendapat para ahli, misalnya dari Dr. Sutoro Eko. Subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti atas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan intervensi dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ini makna subsidiaritas menurut Dr. Sutoro Eko. Jika nanti ada tes tertulis atau wawancara atau kita melakukan pendampingan atau kita sebagai kader desa, kita akan memahami makna itu sebagai bekal diri kita untuk menjalankan tugas. Nah, yang berikutnya tipe kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam buku bacaan ini ada yang disebut regresif. Nah, sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis dan seterusnya ini ya. Ini kepemimpinan tipe yang pertama. Tipe yang kedua yaitu kepemimpinan konservatif involutif. Merupakan model kepemimpinan yang ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya, taken of granted, menikmati kekuasaan dan kekayaan serta tidak berupaya melakukan inovasi yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini ketika kawan-kawan menjadi pegiat desa, menjadi pendamping desa, memahami tipe pemimpin kepala desa, tipe kepemimpinan yang ada di desa. Kalau modelnya seperti itu, maka kita pendekatannya seperti apa? Nah, ini penting. Tipe yang ketiga yaitu kepemimpinan inovatif progresif. Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat,
transparan serta akuntabel. Nah, ada 3 pola kepemimpinan tadi ya yang sudah saya bacakan. Kemudian ini kepemimpinan dalam pelaksanaan kewenangan lokal desa. Banyak sekali, panjang narasinya. Nah, ini contoh kegiatan atau aktivitas di desa yang merupakan contoh kewenangan lokal berskala desa, misalnya di bidang pembangunan seperti pelayanan dasar desa, sarana prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal desa, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Karena kewenangan lokal desa inilah poin penting yang diantaranya terdapat dalam undang-undang desa. Bidang kemasyarakatan contohnya membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa, membina kerukunan warga masyarakat desa, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa, dan melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa. Sementara di bidang pemberdayaan yang termasuk kewenangan lokal berskala desa, pengembangan seni budaya lokal, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel, serta lain-lainnya. Ini juga diuraikan tentang kepemimpinan dalam musyawarah desa. Kemudian kepemimpinan dalam gerakan usaha ekonomi desa, dan ini yang paling digalakkan saat ini ya, bagaimana desa itu mampu menggerakkan perekonomian di wilayah ruang desanya masing-masing dengan pendekatan untuk mengatasi masalah serta mengembangkan potensi desa melalui BUMD desa atau BUMDes bersama. Kemudian kepemimpinan dan pendamping desa. Cakupan kegiatan pendampingan desa yang diharapkan menyangkut 2 hal, pengembangan kapasitas teknokratis dan pendidikan politik. Nah, ini muatannya pengembangan kapasitas teknokratis, pendidikan politik, dan cita-cita pendamping desa yaitu mewujudkan masyarakat yang aktif, kritis, peduli, berdaulat, dan bermartabat. Pendampingan desa diarahkan untuk mengisi ruang-ruang kosong baik secara vertikal maupun horizontal. Mengisi ruang-ruang kosong identik dengan membangun jembatan sosial, social bridging, dan jembatan politik, political bridging. Ini juga diuraikan cakupan pendampingan desa. Gerakan kerja mewujudkan kepemimpinan masyarakat dalam kurung rakyat. Membangun legitimasi masyarakat. Keteladanan seorang pemimpin, ini juga banyak dijelaskan dalam narasi yang panjang.
ketaatan pada aturan hukum. Nah, kerangka kerja pendamping desa mewujudkan pemimpin masyarakat. Kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kawan-kawan juga nanti bisa membaca sendiri ya kesimpulan pada materi bacaan kepemimpinan desa ini. Akan sangat membantu sekali bagi kawan-kawan sebagai penggiat desa, sebagai pendamping desa, maupun kawan-kawan yang hendak mengikuti proses seleksi tes tertulis maupun wawancara untuk kontrak pendamping desa. Oke kawan-kawan, ini masalah kepemimpinan desa. Jangan lupa klik subscribe, akan saya upload bacaan-bacaan berikutnya yang penting untuk bekal kawan-kawan, Bapak Ibu semua dan kita semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan.